Inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Kisah terbunuhnya Jenderal Rusia saat Putin terima utusan Trump. Rusia baru saja kehilangan seorang perwira tinggi andalan mereka. Letnan Jenderal Yaroslav Moskalik tewas saat bom berpengendali jarak jauh meledak di parkiran apartemennya. Pagi itu, Moskalik melintas hendak meninggalkan apartemennya ketika sebuah sedan VW Golf hancur lebur oleh ledakan bom rakitan di dalamnya. Diduga kuat pengeboman itu ada kaitan dengan pemilik mobil Ignat Kusin, seorang Ukraina asal Sumy region yang kemudian pergi bekerja di Moskow. Setelah memarkirkan mobilnya di lokasi itu pada 16 April, Kusin terbang ke Istanbul, Turki pada 19 April 2025. Konon Kusin tinggal satu blok apartemen dengan Yaroslav Moskalik dan telah lama mengamati keseharian Deputi Kepala Direktorat Operasi Militer Rusia itu. Moskalik menjadi Jenderal Bintang 3 Rusia kedua yang tewas sepanjang Perang Ukraina berlangsung. Sebelumnya, Letnan Jenderal Igor Kirillov, Komandan Pasukan Pertahanan Radiologi, Kimia dan Biologi Rusia, tewas saat keluar pagi-pagi dari apartemennya di pinggiran Moskow. Sebuah skuter listrik yang dipasang di luar pintu dasar apartemennya meledak. Pelaku diduga meledakkan bom skuter itu dari jarak dekat. Pembunuhan Moskalik terjadi tepat saat Steve Witkoff, utusan khusus Presiden Donald Trump, tiba di Moskow untuk bertemu Presiden Vladimir Putin. Trump yang sedang melayat Paus Fransiskus ke Vatikan memperhatikan aksi pembunuhan Yaroslav Moskalik dan menyebutnya kejadian itu sebagai masalah besar. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyatakan aksi pengeboman Moskalik dilakukan kelompok teroris dan menunjukkan sifat sebenarnya rezim Kiev. Rezim Kiev sekali lagi menunjukkan esensinya, kata Peskov kepada wartawan Pavel Zarubin. Menurut Peskov, peristiwa itu menjadi pengingat meskipun ada pembicaraan damai yang diprakarsai Amerika, semua harus tetap waspada. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan Ukraina bertaruh meningkatkan konflik dan mengabaikan proposal konstruksi pengakhiran perang. Prospek positif perdamaian atau pengakhiran perang Ukraina kembali meningkat setelah sebelumnya memicu rasa frustrasi Washington akibat sikap keras kepala Ukraina. Putin berbicara selama 3 jam dengan Witkoff dengan hasil menurut Yuri Usakov, asisten kebijakan luar negeri Putin, berakhir positif dan konstruktif. Ini merupakan kunjungan keempat kalinya bagi Witkoff ke Washington sebagai perunding utama Amerika yang sangat dipercaya Donald Trump. 3 pertemuan diantaranya langsung dengan Vladimir Putin. Pertemuan tersebut berlangsung secara tertutup sama seperti kunjungan sebelumnya ke Kremlin. Selain Yuri Usakov, Vladimir Putin dalam pertemuan itu didampingi juru runding utama Rusia, Kirill Dmitriev. Trump dalam kesempatan singkat setelah mendarat di Roma menyebutkan pengakhiran perang Ukraina kian dekat dan ia sangat optimistis dengan negosiasinya. Rusia dan Ukraina ia harapkan segera bertemu dalam level paling elit guna memastikan semua kesepakatan yang diinisiasi Trump dan diterima Moskow untuk dilaksanakan. Usakov mengakui satu bagian poin diskusi Putin dan Witkoff adalah pengkondisian kemungkinan pembicaraan langsung antara Moskow dan Kiev. Tidak ada perundingan langsung antara Rusia-Ukraina sejak Kiev atas provokasi Inggris menarik diri dari perundingan Istanbul, Turki pada bulan Mei 2022. Moskow secara konsisten mengatakan mereka terbuka untuk terlibat dalam diplomasi dan menyatakan rasa terima kasih atas dukungan dan dorongan perdamaian Donald Trump. Pertemuan Putin dan Witkoff pada 25 April 2025 juga menandai momentum bersejarah karena bertepatan 80 tahun pertemuan pasukan Soviet dan Amerika di Sungai Elbe, Jerman. Pertemuan ini dikenal sebagai simbol aliansi militer kedua negara kita dalam perang melawan Nazisme, kata Yuri Usakov. Peristiwa itu momen bersejarah yang melambangkan kemenangan bersama atas Nazisme Jerman dan harapan bersama untuk perdamaian pasca Perang Dunia Kedua. Trump sangat berkepentingan dengan pengakhiran perang Ukraina karena menjadi janji besarnya akan diselesaikan sebelum 100 hari pertamanya di Gedung Putih. Meski begitu, kesepahaman Amerika dan Rusia tentang skenario pengakhiran perang ini secara konfrontatif ditentang Volodymyr Zelensky dan pendukung Eropanya. Proposal Amerika menyodorkan skema sebagai berikut. Pertama adalah pengakuan semenanjung Crimea sebagai
bagian wilayah Federasi Rusia. Kedua, pembekuan konflik di sepanjang garis depan saat ini. Ketiga, pengakuan tidak resmi atas kendali Moskow atas 4 bekas wilayah Ukraina di Donbas yang memilih untuk bergabung dengan Rusia. Keempat, penentangan resmi terhadap permohonan Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Zelensky telah menolak mentah-mentah skema ini dan menyebutnya proposal itu seperti penyerahan diri Ukraina dan tentu saja pengakuan kekalahan Barat ke Rusia. Zelensky mengatakan tidak ada yang perlu dibicarakan karena pengakuan tersebut akan menabrak konstitusi Ukraina. Tetapi di mata Donald Trump, sesungguhnya Zelensky tidak lagi punya kekuatan dan tidak punya kartu untuk melawan. Jika Zelensky terus melawan, Trump dan para pembantunya mengatakan akan meninggalkan usahanya mengakhiri peperangan Ukraina. Ironisnya, bersikukuh menolak lepasnya Crimea, tetapi Zelensky mengakui Ukraina tidak memiliki kekuatan yang diperlukan untuk merebut kembali wilayah itu. Pertemuan terbaru Witkoff-Putin di Kremlin memang memperlihatkan sikap persahabatan yang sangat hangat antara Amerika dan Rusia. Namun karena sifat tertutupnya pertemuan, tidak banyak yang tahu tentang isinya atau yang lebih penting, kemajuan apa yang telah dicapai sejauh ini. Tarik Cyril Amar, seorang sejarawan dari Jerman yang bekerja di Universitas Koç Istanbul, mencoba menganalisis arah pertemuan tingkat tinggi ini. Menurut Amar, kalimat Yuri Usakov yang menyebut pertemuan itu konstruktif dan bermanfaat menunjukkan semakin bagusnya hubungan Rusia-Amerika. Tidak hanya menyangkut Ukraina, tetapi agaknya juga menyentuh hal-hal substantif pemulihan hubungan kerjasama kedua negara raksasa ini. Kata Cyril Amar, masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan yang kuat tentang pertemuan tersebut dan hasilnya. Satu hal yang tampaknya pasti adalah pertemuan tersebut bukanlah sebuah kegagalan. Bahkan jika dalam bahasa Usakov tertahan, hal itu menandakan ada banyak hal lain yang disimpan. Namun di luar itu kita hanya bisa berspekulasi. Satu hal yang kita ketahui dari konteks pertemuan tersebut adalah Trump sekali lagi secara terbuka menunjukkan ketidakpuasan dan ketidaksabaran yang besar terhadap Kiev dan secara pribadi terhadap pemimpin Ukraina, Volodymyr Zelensky. Kali ini, menggunakan situs media sosialnya sendiri, Truth Social, Trump berfokus pada penolakan Zelensky untuk menerima lepasnya Crimea. Secara lebih luas, ia mengingatkan Zelensky tidak memiliki pengaruh yang kuat atau tidak punya kartu dan penolakannya hanya akan menunda berakhirnya perang. Intervensi ini sejalan dengan apa yang dikecam keras oleh para kritikus Trump sebagai pola bersikap lunak terhadap Rusia dan keras terhadap Ukraina. Pada prinsipnya, meskipun sedikit melebih-lebihkan, para kritikus itu ada benarnya. Trump secara efektif telah membalikkan pendekatan Amerika terhadap Ukraina. Di era rezim Joe Biden, Washington memanjakan Ukraina dan selalu menyalahkan Rusia. Namun yang gagal disadari para kritikus Trump di sini adalah dalam masalah ini, Trump benar. Trump tidak dapat mengatakannya dengan tepat, tetapi Rusia telah memenangkan perang melawan Ukraina dan pada dasarnya telah mengalahkan Barat. Dalam situasi ini seorang presiden Amerika memiliki dua pilihan. Meningkatkan ketegangan yang berarti potensi pecahnya konflik di Eropa dan sebagian Asia, atau sebaliknya berbicara dengan Rusia dengan cara yang dapat diterima Moskow. Ternyata langkah kedua yang telah diputuskan Trump untuk dilakukan, setidaknya untuk saat ini. Siapapun yang ingin menghindari eskalasi harus setuju dengannya. Jika tidak secara terperinci, maka secara mendasar. Putaran pembicaraan terakhir antara Putin dan Witkoff menegaskan Washington tetap pada jalur yang diuraikan di atas. Secara lebih luas lagi, ini juga berarti Amerika tidak meninggalkan proposal perdamaian terbarunya untuk perang Ukraina. Proposal Trump ini sebenarnya tidak sesuai dengan semua tuntutan Rusia, karena Rusia menghendaki penyelesaian permanen dengan menuntaskan akar penyebab perang. Namun proposal Trump kali ini lebih progresif dan berupaya memenuhi sebagian kepentingan Rusia dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seperti yang telah ditunjukkan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, Trump menurutnya pribadi unik di antara para pemimpin Barat dalam hal memahami akar penyebab perang Ukraina. Dalam hal itu, proposal perdamaian Trump mencerminkan Washington kini realistis dengan situasi di lapangan yang dalam tanda kutip sangat menguntungkan Rusia. Pemerintahan Trump pada prinsipnya siap untuk membentuk kebijakan konkretnya sesuai dengan wawasan yang dirujuk oleh Sergei Lavrov. Tapi hal itu menyisakan pertanyaan-pertanyaan sejauh menyangkut perang Ukraina. Pertama, akankah Trump menindaklanjuti dengan menghentikan pengiriman bantuan militer lebih lanjut dan dukungan intelijen penting ke Kiev? Jika iya, kapan dilakukan?
Pertanyaan kedua adalah apa yang dilakukan oleh NATO dan Uni Eropa, sementara mereka sampai saat ini masih berpegang pada retorika untuk menghalangi jalan menuju perdamaian. Beberapa di antara elit Eropa menunjukkan tanda-tanda salah arah dan berbahaya, terutama bahaya bagi Ukraina yang sedang menuju keruntuhan. Tapi beberapa di antaranya mulai berubah pikiran. Inggris yang semula getol ingin menerjunkan pasukan tempurnya sedang mempersiapkan landasan untuk secara eksplisit menyerah pada skema konyol ini. Presiden Polandia Andrzej Duda telah mengakui fakta Ukraina memang harus membuat konsesi kepada Rusia. Mantan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg telah mengatakan hal yang sama. Sementara Sekjen NATO saat ini Mark Rutte secara demonstratif memuji Trump karena memecahkan kebuntuan. Beberapa politisi garis keras Eropa seperti Kaja Kallas, Ursula von der Leyen, dan termasuk Presiden Prancis Emmanuel Macron menunjukkan histeria tersendiri. Tetapi kemanapun NATO dan Uni Eropa mengambil langkah yang pasti, mereka sedang mengalami keretakan. Pertemuan beruntun Putin dan Witkoff di tengah retaknya persekutuan transatlantik antara Amerika dan Eropa menjadi kabar baik bagi dunia. Juga menjadi kabar yang suka atau tidak suka harus diterima para penganjur perang Eropa. Washington dan Moskow akan terus mengupayakan normalisasi di antara mereka, yang artinya akan membalikkan tatanan politik Eropa yang membenci Rusia. Trump telah mengingatkan Zelensky dan para pendukung Eropanya, Washington dapat mengakui Crimea sebagai milik Rusia apapun yang dipilih Kiev untuk dilakukan. Kerugian besar akan diderita Ukraina jika terus menolak skenario yang disodorkan Donald Trump. Kemungkinan paling buruk jika Kiev terus menolak, Amerika akan meninggalkan Ukraina, meninggalkan Eropa, meninggalkan NATO dan membiarkan Rusia terus maju. Trump dan para pejabat senior Amerika telah berulang kali memperingatkan Zelensky, jika kemajuan tidak segera terjadi, Washington akan pergi ke urusan prioritas lainnya. Tribuners, pembunuhan 2 jenderal penting Rusia menandai babak-babak menentukan peperangan proksi di Ukraina. Vladimir Putin dan para pemimpin militer di Moskow pasti tidak akan membiarkan kematian mereka menjadi sia-sia. Cepat atau lambat, balasan strategis pasti akan dilakukan. Pukulan keras akan diarahkan ke target-target terpilih dengan kekuatan penuh. Volodymyr Zelensky, pemimpin Ukraina yang sudah kadaluarsa masa jabatan kepresidenannya, akan diuji. Apakah ia akan tetap kokoh dan mutlak pada penentangannya, atau ia akan menyerah pada proposal Trump yang memaksanya. Realitas pertempuran politik maupun militer menunjukkan tidak ada prospek lagi bagi Ukraina untuk melawan, kecuali ingin menghadapi kehancuran total di tangan Rusia.